warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa seperti biasa. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai belajar, Bapak absen terlebih dahulu. Bapak panggil, tunjuk namanya Adibah Humairah. Nah, ada. Terus Aida Nurifa. Nah, Abi Rahman. Sidin. Indah Nurhalifa. Nah, tangannya yang mana ntar? Iya, tangan kanan ya. Muhammad Azmi Yusuf. Oke, Muhammad Faisal. Nah, Muhammad Sauki. Nah, Nadia. Oke. Rahmah Dina Putri. Nah, Selma Zahra. Oke. Sarianti. Nah, Wanda Maslia. Ini satu orang temannya ya, hadir. Izinnya kemana? Pergi umrah. Ya. Oke. Baiklah. Selanjutnya kita mulai pelajaran. Yang pertama Bapak tanya dulu. Tahulah yang namanya kecerdasan artifisial itu apa? Seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya apa ya? Kecerdasan artifisial ya. Nah, bukan filter. Ya, filter aplikasi apa? Filter aplikasi TikTok memakai karena lah yang melihat foto yang bisa bergerak sendiri. Iya. Nah, kan namanya AI itu kadang bisa bagus hasilnya, kadang bisa juga jelek atau membawa kesalahpahaman. Kan pernah hampir melihat ada foto satu orang dan satu orang lainnya bertiga berpelukan. Nah, dalam di TikTok atau di Instagram atau di sosial media lainnya itu berbahaya. Tiba-tiba gambar aja bisa bergerak. Nah itu. Kemudian lagi bisa memakai penelitian lagi. Nah, ya, sedikit lah. Sedikit. Ya, sebagian dari aplikasi itu dan sebagian lagi dari filter itu kemudian bisa menggunakan tapi gunakan untuk yang baik-baik. ya yang baik-baik saja, jangan menggunakan kalau kayak tadi mau itu akan menimbulkan kesalahpahaman boleh digunakan ke yang hal tidak baik. Kemudian lagi Bapak tanya apa itu arti kecerdasan artifisial atau AI. Coba si Wanda ini
Ya. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memiliki kemampuan pemecahan masalah dari yang manusia. AI dalam mengembangkannya dan dia tampak seperti menggunakan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat memperkenal gambar, menulis puisi, dan membuat prediksi berbasis AI. Nah, iya. Dari pemahaman atau pengertian yang dibacakan Wanda tadi, di situ tadi seperti menirukan kecerdasan manusia, ya. Iyalah. Iya. Ya, yang kita gunakan keseharian apa? HP, iyalah. Tapi lawan efek campur. Iya, sebelum mendengar ini menggunakan HP, pandai pakai Google Assistant. Ya, kenapa? Nah, ya. Misal kita mencari sesuatu pengertian atau pemahaman yang kita inginkan. Misal Wanda hendak mencari, aku ingin membeli baju pesta. Kita ucapkan di Google apa namanya? Dia Google Assistant, maka dia akan otomatis mencarikan bajunya. Kemudian lagi di situ teknologi ini dapat mengenali gambar. Pernahlah biarlah di Google tuh mencari sesuatu pakai gambar. Hah? Ya. Pernah atau lukisan. Iya. Kalau kita nak mencari gambarnya kita apain? Kita foto atau kita masukkan di Google. Maka dia akan otomatis mencari. Nah, tumbuhan ya kan banyak itu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Dia pintar deh, bisa mencariakan seorang. Ya, Tapi itu bisa menipu. iya, kadang-kadang juga bisa menipu, tidak sesuai dengan manusia. Ya. Kemudian lagi di situ ada apa tadi? Bisa menulis puisi. Nah, anak mencari puisi, kawan, yalah. Menggunakan apa? Aplikasi TikTok bisa ada dapat puisi. Aplikasi Cici, ya aplikasi apa lagi? Apa nyaringin kita? Oh, Meta AI, iya betul, Meta AI dan apa itu Chat GPT, iyalah. Nah, kita menulis puisi, tolong buatkan puisi dengan tema ini, judulnya ini. Nah, akan secara otomatis Dia mencarikan. iya, dia mencarikan akan timbul apa yang kita mau. Begitulah. Kemudian lagi membuat prediksi berbasis data. Prediksi itu apa ya? Kayak data tanggungan. Iya, begitu. Tanggungan dia bahasa kitanya le. Artinya dia bisa menebak. Nah, prediksi berbasis data. Contohnya apa? Siang ini hujan nggak ada kah? Nah, iyalah. Nah, siapa yang mencari menentukan itu bisa kita lihat di HP Google. Google dengan perakiraan Cuaca. ya kan bisa kita tentukan juga. Iyalah. Selanjutnya, kemudian lagi apa itu kecerdasan artifisial atau AI berpengertian yang kedua. Nadia, baca. Ya. Nyaringin. Meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas-tugas seperti belajar. Nah, seperti belajar pernahlah melihat robot. Iya, di HP atau di nah, di robot itu kan dia bisa menirukan segala macam apa yang dilakukan manusia sudah diprogram ya.
agar dia bisa melakukan apa yang dikehendaki manusia. Iya, sesuai dengan program yang dilakukan gitu. Kemudian lagi memecahkan masalah. Contohnya di Google misal kita mencari apa yuk? Tugas ya. Ada PR yang mungkin itu pada tahu apa yang jawabannya gitu. Kemudian buka HP, ketik apa yang ingin dicari. Pernah melakukan lah? Nah, iya pernah. Seberapa sering? Sering kali. Iya, sering kali. Jadi itu bisa berguna dimanfaatkan untuk kepentingan yang baik. Terus lagi pemahaman kecerdasan artifisial yang ketiga. Sari, bacakan, nyaring-nyaring. Kecerdasan buatan AI adalah setelah mainan yang melihat, memahami dan menerapkan bahasa tulisan serta tertulis, analisis data, membuat rekomendasi dan lain-lain. Iya. Nah, di situ dapat kita lihat dapat menerjemahkan bahasa lisan serta tertulis. Kemarin kan kita ada belajar bahasa Inggris. Nah, iya. Kemudian kita gunakan Wanda menggunakan aplikasi apa? Nah, memakai aplikasi Cici. Cici itu termasuk aplikasi kecerdasan artifisial atau AI juga. Ya kan? Apa yang Wanda tidak paham dengan bahasa Inggris, dia Wanda tanyakan kepada Cici. Selain itu apalagi aplikasinya yang digunakan? Meta AI. Iya, Meta AI. Ketik di situ bahasa Inggris yang dia tanyakan, ini artinya apa ya? Nah, kemudian lagi Google juga. Google kan ada Google Assistant ya. Tadi ada mikrofonnya, ya kan? Nah, bisa kita tanyakan, misal bahasa Inggris apa yang kalian kurang paham. Nah, di situ ditanyakan, maka akan timbul di situ katanya ini, artinya ini. Nah, dengan mudah kita dapatkan. Google Assistant, Siri, Cici termasuk kecerdasan. Iya. Yang ini apa? Termasuk apa? Ya, AI tadi apa bahasa Indonesianya? Kecerdasan artifisial. Nah, ya itu ya. Bapak hendak memperlihatkan kita cari, ini kan Bapak punya HP. Nah, kita cari sesuatu di Google mengenai gambar tentang AI ya. Gambar iya. Gambar AI. Kita gunakan misal ChatGPT kan, supaya nyaman. Nah, tanyakan gambar AI. Nah, kita cari di situ, kita klik, maka dia akan timbul. Nah, dengan tema robot ya. Gambar robot. Iya. Kita akan mencari gambar ya, untuk memproses gambar. Karena dia akan memproses, ini yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Dan paham tadi penggunaannya lah, pakai Cici, pakai Google Assistant, pakai ChatGPT, bisa menggunakan tulisan, bisa menggunakan foto, bisa menggunakan suara. Nah, untuk membuat gambar memerlukan waktu sebentar. Kita tunggu dulu. Nah, AI-nya lagi memproses. Nah, ini yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Zaman sekarang sudah serba canggih.
Ya kan, kalau orang yang ahli dalam IT, artinya ilmu teknologi dan komputer, bila memang sangat ahli di bidangnya, dia akan lihai membuat sesuatu aplikasi. Ya kayak tadi contohnya, bila sudah lihai, bila sudah bisa benar, kita bisa membuat gambar si ini dan si ini menjadi bergerak. Nah, bisa berlari. Iya, yang paling bahaya itu sekarang di sosial media, gambar satu dengan gambar satunya bisa menjadi berpelukan. Nah, jadi jangan dituruti. Nah, sudah dapat. Bapak tadi meminta gambar robot gitu, yang secara realistik. Wah, ya kan? Bapak tadi mengerti, tolong carikan gambar robot. Nah, kan? Iya. Nah, gitu. Semua ada punya HP lah di rumah. Nah, gunakan untuk kepentingan yang baik kan? Baik, ya kan? Menggunakan sosial media juga dengan bijak. Asmi, sebutkan 2 contoh AI di kehidupan sehari-hari. 2 contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari adalah aktivitas virtual dan sistem rekomendasi. Ya, terus. Asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant membantu penggunaan dalam berbagai tugas melalui perintah suara. Sistem rekomendasi yang banyak digunakan di perlakuan musik dan film memberikan saran konten berdasarkan preferensi penggunaan, contohnya lagu atau film yang mungkin disukai. Sistem rekomendasi. 2 contoh AI di kehidupan sehari-hari seperti virtual, asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Melalui Siri tadi kita bisa berpanggil, Google Assistant pun kita bisa berpanggil. Apa yang kita perintahkan di situ, dia akan mencari. Contohnya tadi apa yuk? Hendak berpanggil apa yang pakai Siri atau Google Assistant tadi? Nah, apa Faisal maunya apa? Iya, kita coba di sini ya. Tolong carikan gambar singa yang bagus. Akhirnya kan kita buat ya. Itu. Nah, Faisal berpanggil Pak. Nah, Faisal. Google, carikan gambar singa yang bagus. Ulang. Google, carikan gambar yang bagus. Tunggu, kita coba lagi ya. Google, carikan gambar singa yang bagus. Nah, Google, carikan singa yang bagus. kita cari gambarnya. Nah, Faisal tadi bertanya, Google, carikan foto singa yang bagus. Nah, maka akan timbul foto-foto singa. Ya kan? Nah, ini bisa Faisal.
Bila ada di Google foto mikrofon, nah belajar di situ berbicara, mencari sesuatu. Iya. Nanti kita coba masing-masing ya. Sekarang Bapak carikan tentang video animasi AI. Pernahlah bagian menonton film kartun? Ya, bisa di TV, bisa di YouTube, bisa di TikTok, mana lagi? Dan lain-lain ya kan, segala macam aplikasi bisa menampilkan video animasi AI. Sekarang Bapak beri contohnya, kita memakai HP saja ya. Nah di sini akan ada video animasi AI, kita buka di YouTube. Nah, ini video yang menggunakan AI. Lihatlah sekolah. Segala macam teknologi yang digunakan itu termasuk kecerdasan artifisial atau AI. Nah, di situ dibikin dulu deskripsi itu bacaannya cerita apa yang hendak dia cari, dia ulah dulu di situ. Maka dia secara otomatis akan terbentuk atau membuat kartun dari tulisan yang bikin tadi. Nah, banyak ya. Dia mau ulang film kartun dari teks aja, nah dari tulisan aja. Ya. Nah, ini prosesnya dulu. Tulisan yang pian ketik tadi nah. Misal pian tolong buatkan kartun video animasi tentang cerita ini yang pian mau. Maka dia akan memproses menjadikan video animasi sesuai arahan yang kita tulis tadi. Nah, jadi sudah. Nah, di situ ceritanya ada anak dengan monster. Sudah pahamlah apa yang disebut dengan AI? Jadi sudah pahamlah apa yang disebut dengan AI? Nanti kita sambung pelajaran kita sampai di sini dulu. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna nantinya di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.